Yang dilihat sama papi, ya kerjanya gitu-gitu doang kok. Bisa kok saya. Andra tuh pengorbanannya besar banget loh untuk bersama dengan Nike. Agak sedikit kaget. Nah, Greget gitu ya. Di kegiatannya dia tetap ingat membantu orang. kalau karya ini akan diangkat ke layar lebar, kita Wah. berdoa sama-sama. Ini dia yang ditunggu-tunggu, Papi dan Mami. Boleh minta tepuk tangan dulu kita? Ya. Wow, ini bisa dikatakan bahwa menjadi puncak karena selain Nike toko kunci, tanpa ada Juru kunci. iya betul sekali tanpa ada Papi dan Mami, tidak ada Nike. Ya. Dan Surya Saputra berperan sebagai Papi yang munculnya di season kedua. Yang satunya masih sahabat sendiri ya, Indra Brasko ya. Nah, ini mungkin lebih ke Papi dulu ya. Kalau Mami kan kita udah tahu ya. Dan mungkin penonton setianya yang tahu Nike itu Mami karakternya seperti apa. Surya Saputra muncul sebagai sosok Papi yang digadang-gadang, banyak yang agak sedikit kaget. Nah, Greget gitu ya. oke, pertanyaan ini itu bisa dijawab dari sisi seorang Surya Saputra atau seorang Surya Saputra yang memerankan Papi. Oke. Papi. Yes. Ini katanya kan Papi tuh sayang sama Nike. Ya. Iya kan? Tapi Sayang, kenapa? orang tua kan pasti nggak Pasti mungkin sayang. nggak. Betul sekali. Sayang. Tapi kenapa di saat Nike masih harus istirahat, itu ada Papi malah nyuruh Nike tuh konser ke Samarinda. Yang di benaknya papi adalah kesempatan itu tidak datang dua kali. Oke. Nah, pada saat ada kesempatan, ya harus diambil. Tuh, jangan sampai kesempatan itu lewat dan kesempatan ini bisa menjadikan Nike lebih besar lagi untuk secara audiens juga, untuk karyanya dia. Ya kenapa harus ditolak gitu? Toh dengan mata kasar, Nike sudah sehat, udah bisa jalan-jalan sama teman-temannya. Ya sudah, saya lanjutkan kerja, lanjutkan karya kamu. Oke. Gitu. Tapi tidak berpikiran bahwa anaknya sedang proses pemulihan dari setelah sakit, terus nggak? Kalau pemulih kan di rumah. Oh iya. Ini udah bisa jalan-jalan, berarti udah nggak sakit lagi dong. Udah sehat, udah mau ketemu hahi, ya udahlah. Ini jawaban Papi atau jawaban seorang Surya Saputra? Dua-duanya. Dua-duanya. Tapi kalau dari sisi sosok seorang Surya Saputra dan seorang ayah juga, apakah akan melakukan hal yang sama? Oh enggak. Ini Tatiana lagi sakit di rumah kan. Iya, iya. Ini gua nggak memperbolehkan dia untuk sekolah dulu, nggak memperbolehkan dia untuk aktivitas yang macam-macam. Ini di rumah udah santai-santai aja. Kamu mau apa? You're my queen gitu. Mau Oke. apa? Makan ini, aku ambilin. Ini aku ambilin gitu. Atau apakah mungkin itu bisa manjain. pergeseran cara mendidik orang tua, mohon maaf, yang lahir di era 60-70-an? Oh iya, iya, iya. Sekarang ya? Iya banget. Orang tua zaman dulu tuh mendidik kita keras supaya kita jadi tough. Itu nggak bisa dipungkirin. Saya aja nih, saya aja dulu makan di timer sama kakek. Karena iya, makan tuh harus ada, laki-laki tuh nggak boleh makan lama. Karena didikan ya, angkatan laut kan. Iya. Nggak boleh makan lama, harus cepet. Kalau makannya lama, anjing udah nungguin. Terus lempar, udah. Kita nggak makan. Serius? Jadi kayak gitu. Jadi, Oke, memang kita dididik keras. Iya, mungkin juga penggambarannya Papi itu ya memang di era seperti itu memang didikannya ya kapan lagi kan, apalagi ya kita lihat ya persaingan atau momennya ya benar kata. Zaman dulu persaingan lebih gila. Jadi apalagi saya juga di era 90-an kan. Iya betul. Iya betul tahu. Iya, betul, ya, Iya, saya gitu. masih kecil lihat Iya, Anda iya. tatap mata Jangan ini. ngomong gitu dong. Realita Mi. Jadi emang persaingannya ketat dan kesempatan nggak akan datang dua kali. Jadi memang harus dipergunakan sebaik mungkin. Dan melihat Nike-nya ya udahlah, ngelihat anaknya Udah kuat. sehat, udah jalan-jalan sama temannya. Oke. Ya udahlah kerja lagi ayo gitu. Nah, selanjutnya, Yes. kenapa seorang Papi itu begitu pedenya mau mengambil alih atau memanage Nike Ardilla sendiri? Nah, karena dilihat si Denny Sakri ini, Denny Sabri. Denny Sabri, Iya. ini ngambil Sakri, Denny Sabri ngambil potongannya terlalu besar.
Nah, potongan ini akan lebih baik lagi kalau dipakai buat keluarga atau buat nikah lebih tepatnya. Gitu. Jadi dilihat ya kalau bisa dikelola sendiri dan kalau bisa uang ini dipergunakan untuk kebutuhan keluarga atau nikah, kenapa tidak? Toh yang dilihat sama papi ya kerjanya gitu-gitu doang kok, bisa kok saya gitu. Meskipun ya kita tahu pada banyak yang bentrok ya. Ya meskipun nggak segampang gitu nggak ngurusin segampang itu jadwal. menjadi manajer untuk ngatur jadwal, dealing harga segala macam nggak gampang. Apalagi Nika kan karirnya bukan hanya bermusik ya, dia karirnya ada sinetron juga, ada film, ada iklan dan yang lain-lain. Tapi papi tetap pede aja. Ya. Surya Saputra sendiri berani mengambil keputusan seperti itu. Kalau anak Dengan basic ya, ini jangan bilang Surya Saputra yang menjadi sosok Surya Saputra yang kita kenal ya, maksudnya Surya Saputra yang misalkan pedagang nih, anaknya terkenal. Surya Saputra berani mengambil risiko seperti itu. karena gua di bidang ini juga, Iya. jadi gue berani. Iya. Nah kalau papi kan enggak. Iya, papi kan bukan di bidangnya kan. Nah itu buat gue sangat berani papi untuk gue handle sendiri deh. Iya. Sesuatu yang nggak dia pahami sebetulnya gitu loh. Nah kalau gue karena udah tahu ya dunia seperti inilah gitu. Iya. Jadi how to deal with the schedule, with people, itu buat gue lebih bisa. Kalaupun nggak bisa pasti gue punya tim untuk membantu lah. Oke. Ini sangat bijaksana sekali. Iya, Surya iya. Saputra, antara Surya Saputra bijaksana atau dia takut melemparkan statement-statement. Karena kan kita mewakili papi kan. Oh iya. Nah, Kalau Pi, papi ya itulah berani banget gitu loh. Berani ini banget. sebagai sosok papi dan Surya Saputra. Dan di season 2 ini muncul tokoh bernama Andra. Oh iya. Oke, tahu kan pertanyaan ini akan menuju kemana ini? Yes. Kenapa tuh ekspresi papi itu bisa berubah begitu tahu Andra ternyata ada seorang Anak gubernur. gubernur? Nah, Memangnya ada apa sih dengan anak gubernur? nih orang tua- Realita. Oke, realita ya. Realita Orang dulu. manapun pada saat anak perempuannya pergi sama seseorang yang secara ekonomi terus dihormati keluarganya, itu pasti ada sebuah kebanggaan Ya. gitu dan ketenangan di hati. Oh, anak saya nantinya secara finansial akan terjamin. Dia nggak usah capek-capek kerja seperti sekarang. Nah itu mungkin yang dirasakan sama bapaknya Nike gitu. Bahwa dia ngeliat, wah anak gubernur pasti nanti Nike nggak usah secapek ini lagi, hidupnya lebih tenang lah gitu. Oke. Jadi dia lebih senang menerima ini gitu. Oke. Gitu. Realita. Itu realita bro. Realita. Tanya. Bapaknya dia pasti gitu juga kan, pas lihat ada yang wah siapa pasti lebih welcome gitu. Oke. Mami. Mami kan sosok yang bisa dibilang dari season 1, season 2 bisa dibilang tidak terlalu banyak perubahan. Bahkan kita tahu sosok Mami itu lebih tenang, lebih kalem, bisa nenangin Nike. Apalagi season 1 itu kita ngelihat pada saat konser dan begitu banyaknya tekanan-tekanan Nike, Mami tuh lebih tenang. Sosok Mami lah, sosok Mami yang pada umumnya. Nah, apa yang Mami lihat dari sosok Andra sehingga Papi itu lebih memperhatikan si Andra ini? Kita nyambung yang pertanyaan yang tadi kan. Iya. Mami tuh ngelihatnya apa? Sosok Andra itu kayak gimana sih? Sosok Andra itu yang seperti Papi bilang tadi ya, kita maunya protect anak lah. Kalau misalnya kita udah tahu sumber bibit bebet bobotnya, berarti Jelas. kita udah tenang. Oke. Tenang melepaskan anak pergi sama yang deket, cowok yang lawan jenis yang deket pergi gitu, beraktivitas. Ya kayaknya sih wajar sih, soalnya aku juga sebagai orang tua juga. Kalau misalnya anak aku jalan sama orang, aku juga harus kenal dulu kan sama orang tuanya gitu. Tahu lah bibit bebetnya bobot nih gimana ini gitu. Itu wajar banget sih menurut aku. Dan secara manner dia baik kan. Iya, dan santun. Iya. Nggak yang halo. Kayak gitu. Jadi santun itu yang membuat impresi di awal untuk bapak ibunya ini Tenang. Oh, tenang. Apa mungkin memang zaman dulu ya kita udah tahu adab kan ke orang tua tuh harus seperti apa. Beda anak zaman sekarang kita dengar cerita dari teman-teman kita ya. Tapi enggak juga sih, seingat aku ya. Ini
point of view-nya seorang bukan seorang mami ya. Iya. Seorang Endit ya, Iya. yang waktu itu temen-temen cowok tuh nggak selalu diterima sama bokap. Karena sopan santunnya tuh ada yang level segini, ada yang level segini gitu. Kalau level segini udah, kamu jangan temenan lagi sama dia ya gitu. Gak ada sopan santunnya sama sekali gitu. Yang kayak gitu di tahun itu tuh begitu gitu. Berarti tiap generasi ada-ada aja ya semestinya dong ya. Iya. Ada-ada aja ya, Pi. Itu kembali lagi ke bebet bobot tadi ya. Kalau ajari dengan benar secara adabnya sama orang tuanya, biasanya kan dia juga menghargai orangnya lebih. Oke. Nah, Andra itu kayak gitu. Nah, Mami, oke, karena ya didikan orang tuanya dan Mami, kenapa menurut Mami itu Andra adalah pasangan yang tepat untuk Nike? Karena secara pengorbanan itu Andra tuh pengorbanannya besar banget loh untuk bersama dengan Nike. Jadi dia nganter-nganterin Nike, yang nganter-nganterin umum lah. Cuman nganter-nganterin tuh yang nungguin dan dia tuh nemanin Nike kerja, terus nyetirin dari Jakarta ke Bandung, pulang ketemu orang tuanya. Itu kan kayaknya touchy banget gitu. Ini tante, om, anaknya udah saya kembalikan gitu kan, kayaknya sedih banget kan. Jadi Orang kayaknya tua pasti kan langsung gitu. iya Andra, terima kasih ya udah jagain Nike, yang seperti itu. Apalagi tahu di dunia kita ini jam kerja kita nggak ada waktunya ya. Iya makanya. Andra ini bisa merangkap jadi supir, jadi rodis, itu semua. Bener. Kalau udah bilang syuting, udah kita nggak tahu kapan beresnya, kapan selesainya. Kalau kantoran kan ya jam 9 sampai jam 5. Nah itu kan udah beres. Mami, kenapa sih Mami itu segera pengen memutuskan untuk Nike mengikat hubungan bersama Andra, padahal itu lagi di puncak-puncak karirnya di. Ya karena ingin melindungi Nike juga sih, melindungi anak juga sih. Karena memang ya kasihan lah. Berkarir itu juga nggak gampang, capek, dan dikejar goals lainnya gitu kan. Keinginan untuk manggung di sini, manggung di sini, manggung di sini gitu. Keinginannya Nike. Kalau misalnya memang dia sudah berkeluarga, mungkin dia akan lebih santai, lebih dia nggak memikirkan income-nya dia, cuman memikirkan karirnya aja. Dan karir itu bisa kalau misalnya Nike lagi capek atau lagi nggak mau ya bisa di slow down. Ntar kalau lagi moodnya lagi bagus nyanyi lagi. Maksudnya sih gitu sih, biar Nike tuh nggak terlalu capek aja. Itu adalah point of view dari Mami atau seorang Endit? Dari campur ya kayaknya ya. Jadi mami-mami sih begitu sih kayaknya. Rata-rata ya? Rata-rata ya? Ya kayak melindungi, cuman nggak tahu yang benar yang mana gitu kan. Jadi cuman diraba-raba aja buat anaknya kayak gimana. Cuman yang the best sih kayaknya itu sih, melindungi. Karena kan emang sempat pingsan, sempat sakit gitu-gitu kan. Maminya ya ngelihat bagaimana Nike kerja begitu keras ya? Iya gitu. Oke, Papi nih. Ngomong sesuatu dari tadi mau ngomong sesuatu. Apa tuh? Tapi jangan, nggak jadi, ntar panjang. Nggak mau. Kita pengen lihat Papi, sosok Papi dan sosok Mami ini bisa dibilang dua sosok yang ikonik banget setelah saudara-saudaranya Nika Ardila ya. Ini pertanyaan pribadi aja sebagai seorang Surya Saputra, melihat sosok Nika itu seperti apa? Wow, orang yang humble sih. Saya kenal Nika zaman dulu, menyenangkan, malu-malu, very talented person ya. Tapi juga orang yang bersahaja. Dia mau sama siapapun, ini beneran, sama siapapun tuh ramah. Orang yang baru kenal pun dia bisa ramah, bisa ngajak ngobrol gitu. Itu Nika. Asik. Yang seorang Surya Saputra kenal, karena kan ya persinggungan berkarirnya kurang lebih tidak jauh beda ya. Ya, dan malam waktu hari terakhirnya ada gue juga di situ. Gitu, jadi malam itu
ketemu, terus ada satu kejadian lah gitu. Nanti Oke. mungkin di filmnya Tapi sama siapa datangnya? sama Ale. Oh. Sama cewek nggak? Oh, siapa? Aku? Nggak ada, aku belum ada. Belum ada. Kamu sih nggak mau. Jadi gitu. Mami belum ketemu ya, belum kita ketemu, belum sebagai ketemu. mami. Jadi sehari sebelum meninggal, itu malamnya masih ketemu. Iya. Terus paginya meninggal. Iya. Gitu. Karena kan circle-nya ya kita juga baca Surya Saputra, Ali, dan itu circle-nya di era-era itu sangat bersinggungan kan. Dari Endit sendiri melihat sosok Nika Ardila itu seperti apa? Apalagi Pekerja keras dipercayakan banget sih. jadi seorang mami. Pekerja keras banget sih menurut aku, dan dia juga punya hati yang baik banget karena kan tetap dia bekerja, dia naif, dia tetap membantu orang di saking sibuknya di kegiatannya, dia tetap ingat membantu orang yang seperti itu. Jadi kayak star quality tapi juga punya hati yang baik banget menurut aku sih gitu. Dan bisa dikatakan juga dengan ya kita ya ini adalah sebuah kenyataan, hidup dia singkat. Hanya sampai berapa umurnya berapa, tapi sampai detik ini, sampai tahun ini tuh karirnya dia masih dikenang, Iya. pribadinya dia masih dikenang, sosoknya dia itu kayak hidup gitu. Itu yang luar biasa sekali. Karena orangnya memang sebaik itu, Nika. Makanya memberikan apa ya, print ke orang-orang yang baik gitu, catatan yang baik. Guys, papi, mami, Nika Ardila. Boleh tepuk tangan, sudah ada bocoran sedikit, ada sedikit Easter egg. Kita akan melihat seperti apa keseruannya. Kalau karya ini akan diangkat ke layar lebar, kita berdoa sama-sama. Seru nih kalau Amin. keren sih, keren kalau diangkat ke film Ya. sampai di titik dia meninggal, aduh pasti sedih banget. Sedih banget. Betul sekali. Benar sih. Oke, kita sign out. Rizky Surya, Heri Aras, kita cabut. Terima kasih banyak.